Semua, ketemu lagi di Sofina Talks, You Are Loved bersama saya Sofina Vita tentunya. Dan hari ini bintang tamu saya, narasumber saya adalah teman lama, seorang presenter yang cantik, yang aku selalu iri lihat kakinya karena jenjang, Donna Agnesia. Mainnya jauh ya Ibu ya? Jauh ya, dari Bali ke Serpong. BSD. Terima kasih sudah menerima kami di kantormu ini. Sama-sama, kantor seada-adanya ini judulnya. Di mana akhirnya bisa melihat di sinilah Donna dan timnya banyak bekerja dan berkarya. Yes. Termasuk baju-baju di belakang dan ini. Dan ini yang saya beli dari sebuah pertokoan online berwarna orange, ya, gitu. Namanya Do Style ya. Do Style. Oke, nanti kita bahas soal Do Style. Tapi pertama-tama aku mau bilang makasih dulu karena aku udah boleh ngambil waktu kamu walaupun ini hari Minggu kita syutingnya ya. Ini kan pengangguran mamanya. Enggak mungkin, kamu adalah orang anak saya udah pada nggak ada. Oh, karena ke Eropa, balik. Eropa, suaminya juga lagi di luar kota. Oh, jadi ada waktu. Sabrina juga lagi main sama temennya, jadi mama mencari kesibukan, makanya begitu telepon, bisa. Gitu. Presenter TV yang spesialisasinya bola, itu apa sih namanya, sportscaster bukan sih? Sekarang semua bilangnya sportcaster, tapi udah pensiun sebenarnya. Tapi kan orang selalu ingatnya itu, enggak ya? Iya sih, masih image-nya masih sampai sekarang ya? Masih. Padahal semua acara juga Donna bisa bawakan sebenarnya ya kan? Kan dulu pernah bawain acara musik juga sama suami saya kan? Iya, benar. Benar-benar. Iya, cuma mungkin image-nya yang melekat memang di sport gitu. Sports ya. Emang dari dulu suka bola atau suka Darius? Oh. Awalnya kan orang taunya itu. Itu pertanyaan yang sulit ya. Suka bola dulu apa suka Darius dulu gitu ya. Sebenarnya justru aku memang orangnya kan dari dulu sporty banget. Dari dulu pengen jadi atlet. Dari atlet bulu tangkis, atlet basket. Kita pernah main basket mana? Perlu ceritain nggak? Jangan. Dari atlet bulu tangkis, atlet basket. Gue lupa lagi lu anak Unpad. Oke. Terus kalau bola memang dari dulu suka nonton bola. Jadi aku memang suka banget olahraga dari kecil. Hampir semua cabang olahraga aku tonton. Cuma yang digeluti dari kecil itu ya bulu tangkis, bola, voli, bulu tangkis, basket, voli gitu. Dan akhirnya memang begitu pertama kali ditawarin jadi presenter bola. Dan ya mungkin orang image-nya kenal banget ketika Piala Dunia 2006. Nah, disitulah semuanya bermula. Termasuk juga sama Darius. Gitu. Oke, jadi suka bola dulu apa Darius dulu? Balik lagi pertanyaannya. Ya kenal Dariusnya, kenal bola dulu baru Darius. Kan? Tapi ya jatuh cintanya sama bola dulu, dari bola dapetin semuanya, termasuk dapet jodoh, dapet rezeki gitu kan. Anaknya juga akhirnya sekarang juga main bola. Main bola? Oke. Alright. Tapi kalau disebut sebagai presenter, sekarang lebih suka disebut presenter, kan model, presenter, produser, banyak banget ibu ini pekerjaan, entrepreneur. Lebih suka disebut presenter apa sportscaster? Mungkin sebenarnya presenter, karena aku juga suka bawain acara talk show, aku seneng ngobrol gitu-gitu kan. Jadi nggak spesifik sih untuk acara sport aja, karena sport dulu juga aku pernah bawain acara bulu tangkis juga, sempat pernah bawain acara volley juga. Jadi sebenarnya apapun lah gitu, mau disebutin sebagai presenter boleh, mau orang mau sebut aku sebagai sportcaster boleh. Cuma kan sekarang memang sebenarnya udah nggak bawain acara sport lagi, udah jarang juga muncul di TV sebenarnya. Cuma mungkin lebih kadang juga bingung, Donna kalau misalnya pas lagi mau acara webinar atau apa, mau tulisnya apa? Nah iya kan suka ditanya. Suka gitu kan, presenter atau apa, udah public figure aja. Gitu. Udah paling gampang ya. Oke. Ya kan itu bisa mencakup semuanya. Ibu-ibu juga, ya kan, anaknya ada 3, kayak gitu-gitu lah. Anaknya 3 dan tetap kece, nanti kita tanya tips-tipsnya bagaimana ya. Tetap lean and light. Dulu itu kan menyatunya sama Darius 2006 itu gara-gara dipasangin untuk Piala Dunia, ya kan? Terus tiba-tiba
everybody was like, Donna Darius, oh cocok nih, sama-sama cakep, sama-sama tinggi, sama-sama model, sama-sama presenter. Lebih muda ya. Iya, aku akan ke sana nanti. Walaupun yang satu lebih muda, itu dia pertanyaannya. Memangnya bener nggak sih menurut kamu age is just a number? Atau sebenarnya nggak gitu juga loh, Sof. Sebenarnya harus banyak penyesuaian. Karena 6 tahun kan terpaut? Iya, bedanya 6 tahun setengah sih kurang lebih ya. Darius dia 85 bulan Mei, aku kan 79 Januari. Sebenarnya at the end sih benar-benar ya age is just a number gitu, karena umur itu akhirnya nggak menentukan kedewasaan seseorang. Ketika akhirnya dekat sama Darius sampai akhirnya kita pacaran sampai akhirnya menikah, at the end dalam sebuah hubungan yang penting adalah rasa nyaman. Gitu, aku pernah baca nih, kamu pernah diwawancara dan bilang rasa nyaman. Rasa nyaman ya, kita tahu bahwa dia sayang sama aku, tulus, he cares gitu kan, dia benar-benar perhatian. And ya untungnya mungkin di usia yang sangat muda he knows what to do gitu. Ketika dia akhirnya menjalin hubungan sama aku, bahkan mungkin orang banyak yang protek aku juga, teman-teman kita gitu ya, yang bilang lo yakin sama Donna, karena kan Donna nih kemarin udah mau nikah terus nggak jadi gitu kan, lo yakin nih dia nggak mungkin main-main nih gitu, sementara kan dia masih muda banget, 21 umurnya saat itu, dan karirnya baru mulai naik dan segala macam, sementara harus memutuskan untuk menikah gitu. Iya gitu kan, ya udah, terus termasuk juga mungkin dari kedua orang tua kita segala macam gitu kan, tapi untungnya mungkin ya itulah pengalaman hidup sih kalau aku bilang yang akan membuat pribadi seseorang, bukan umurnya, yang akan membentuk pribadi seseorang, karena dia anak laki-laki satu-satunya di rumah yang mungkin dari kecil sudah kehilangan sosok ibu. Dia punya kakak perempuan, adik perempuan, kakaknya juga menikah muda, jadi kayaknya rasa tanggung jawabnya udah tumbuh gitu, udah terbiasa tumbuh menjadi protector di keluarganya dia. Jadi ketika akhirnya menjalin hubungan sama aku, dia tahu bahwa ya gue nggak bisa main-main, dan mungkin akhirnya jalan hidup membawa kita menuju ke sebuah jenjang yang akhirnya lebih tinggi lagi, yaitu sebuah pernikahan, dan dia benar-benar dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi semua hal yang orang-orang takutkan selama ini, yang bilang Madonna, Don, itu tuh lo jauh, berondong loh, gini gitu, ya banyak, bahkan sampai sekarang tuh banyak orang yang juga nanya sama aku kan, itu gimana caranya menjalin hubungan sama yang lebih muda, banyak ketakutan, begini. Kamu udah kepala 4, dia belum, hampir that's like another milestone kan? Iya benar lah, orang bilang life begin at 40 ya kan, dia belum hidup sudah hidup nih. Tapi untungnya mungkin karena kadang juga lucu gitu, ngebayangin gila ya, gue udah SD dia baru lahir, gue udah kuliah dia baru SD gitu kan, tapi ya at the end ya itu memang ya namanya jodoh, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa ketika menjalani hubungan sama Darius, aku memang ya itu benar-benar dibawa dalam doa. Ya Tuhan, kalau ini memang, dan untungnya mungkin karena kita seagama, jadi benar-benar bawa dalam doa ya, kalau emang ini jodohnya tolong dikasih jalan, didekatkan, kalau emang bukan ya udah gitu, dikasih tahu juga gitu, kasih petunjuk gitu. Tapi memang ternyata malah didekatkan, dan kayaknya semuanya dimudahkan, kita nggak pernah berantem selama pacaran, even pada saat mempersiapkan pernikahan segala macam. Dan ya puji Tuhan sampai sejauh ini 16 tahun pernikahan kita ya bisa menjalani semuanya dengan baik lah gitu, so far so good gitu. Oke, tadi kan aku sempat nanya, apakah memang benar-benar tidak diperlukan usaha lebih? Kalau dari tingkat kematangan mungkin iyalah ya, tadi Donna udah cerita kedewasaannya Darius seperti apa. Tapi dari stamina, aku kasih contoh gini. Stamina, enggak benar, aku punya teman ya, ini sama nih, umurnya sama suami istri. Tapi suaminya tuh energizer bunny gitu loh, jadi yang kayak tengah-tengah pandemi baru awal kemarin aja ngurek gitu loh, sibuk pengen ke Bajo lah, padahal waktu itu masih banyak larangan, nggak bisa kok kita lewat sini, abis itu nanti pengen apalah, kalau istrinya nggak mau ikut, oke, kalau gitu gue pergi naik Vespaan sama teman-teman gue gitu. Jadi emang orangnya butuh aktivitas, kalau nggak dia stres. Nah kan keep up-nya itu kan nggak mudah. Iya, tapi Darius juga begitu, orang yang punya energi sangat besar, orang yang nggak pernah bisa diam, orang yang selalu berpikir. Kadang kalau mikirin itunya memang ada kewalahannya lah aku untuk itu, karena dia orang yang ngikutin pace-nya dia memang nggak mudah gitu. Jadi kadang aku harus
sedikit berlari dan kadang Darius juga yang harus sedikit ngerem gitu. Tapi untungnya itu komunikasi kita cukup baik, walaupun juga mungkin dia juga banyak keselnya juga sama aku. Kadang juga aku yang gitu ya, ngikutin ininya, ritmenya dia. Kayaknya baru istirahat deh, udah ada ide lagi. Ya. Boleh tunggu, Pak? Iya benar, dan dia selalu men-challenge kita, bukan hanya aku istrinya, tapi orang-orang yang bekerja sama kita, orang-orang yang bekerja di belakang kita juga gitu, untuk selalu ayo bikin apa lagi, ini apa lagi. Makanya banyak hal yang juga muncul pada saat pandemi kemarin gitu kan, entah usaha, entah akhirnya channel YouTube kita juga mulai aktif lagi dan segala macam gitu. Termasuk juga anak-anak gitu kan. Dia selalu men-challenge anak. Jadi semua orang selalu di-challenge sama dia sebenarnya. Dan aku selalu bilang sama dia, nggak semua orang bisa ngikutin kamu. Nggak semua orang bisa tahu apa yang ada di pikiran kamu. Karena even aku pun juga kadang nggak bisa baca pikirannya dia kan, walaupun kita tinggal bareng dan segala macam. Cuma memang ya untungnya kita bisa komunikasikan semuanya dengan baik, walaupun kadang mungkin dia juga oke, gitu, dia harus menekan sedikit egonya, dan aku harus berusaha mengerti memang sosoknya seperti itu gitu kan. Dan memang kan dalam sebuah hubungan ya intinya memang harus ngerti ya, dia orangnya seperti itu, aku juga harus orangnya seperti ini, dan mau nerima gitu kan. Nggak harus memaksakan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan dari pasangan kita atau orang lain gitu kan. Jadi dan tapi tetap berusaha juga gitu. Kalau Darius maunya gini, kamu ikut mikirin juga dong. Iya, ikut mikirin juga. Sementara saya juga banyak juga yang dipikirin kan, lain mikirin anak, mikirin rumah, mikirin kerjaan, mikirin usaha juga. Sementara dia tuh satu orang tapi benar-benar bisa mikirin semuanya. Dia bisa jadi orang lain mungkin gitu. Tapi mungkin ya itu satu karena dia juga masih muda, energinya juga sangat besar. Dia bisa baru pulang landing dari New York, besok udah berangkat lagi ke Banyuwangi. Bisa tuh dia. Bisa pulang 3 hari berangkat lagi ke Medan kayak gitu. Kayak nggak ada capeknya kan? Nggak ada capeknya. Cuma aku selalu berpikir tetap harus jaga kesehatan, karena kan kalau kita nggak tahu ya, sekarang semua diforsir lagi muda, tapi kan efeknya takutnya kan jangka panjang juga. Tapi ya cuma aku selalu berusaha untuk memberi support dengan tidak membatasi atau tidak menghalangi. Gitu. Kata kunci, memberi support dengan tidak menghalangi. Nggak semua istri loh bisa begitu. Karena kalau nggak malah jadinya berantem kita kan. Karena kan itu ada hal-hal yang mungkin dia ingin lakukan, passionnya dia. Dan mungkin baru bisa dilakukan sekarang karena mungkin waktunya ada, temennya ada gitu. Jadi aku salah satu hal yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah itu. Itu salah satu yang bikin nyaman tadi, berarti kan? Salah satu. Nyanyi-nyanyi dikurangin berarti. Nyanyi dikurangin. Kalau dulu kan, udah pergi lagi, kok ini kok gitu mungkin kan. Nah itu normal nggak sih kita perempuan, kayak aku suaminya pulang tur agak lama, udah pergi lagi gitu kan? Pasti normal lah, karena aku ngerasa gini, ketika kita menikah, pasti sense of belonging kita pasti lebih besar. Iya nggak sih? Rasa memilikinya, pasti ada nggak rela, pasti kan pengen lah pulang, ada waktu sama keluarga, sama kita, sama anak-anak misalnya gitu kan. Cuma at the end, kalau dia di rumah tapi malah misalnya stres, malah banyak marah-marahnya, malah kita jadi berantem buat apa? Kadang-kadang suami nggak bisa dibonekain juga gitu ya. Iya kan? Benar. Ada kan kadang-kadang keinginan kita untuk itu gitu loh, untuk ya udah pokoknya suami istri begini, kita kemana-mana harus sama-sama gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Ya intinya itu, kadang rasa sayang kita, rasa care kita ditunjukkan dengan kita tidak menghalangi apa yang bisa membuat dia happy, bahagia gitu kan, kayak gitu kali. Oke, ini dalam. Ini pelajarannya belum apa-apa udah. Saya berusaha untuk tidak menghalangi apa yang menjadi kesukaan dia. Nah, bisa nggak tuh gitu kan? Oke, ini belum ngomong. Jangan hanya mikirin dari sisi umur terpaut jauh, tapi tidak menghalangi suami aja dalam hal-hal yang merupakan passion karena kan katanya boys will be boys. Itu pasti selalu ada. Ada kan namanya cowok mau berapapun usianya tetap ada sisi kekanak-kanakannya, sisi yang tetap dia boysnya yang pengen main, pengen ini, pengen itu gitu kan. Dan itu kita juga kadang juga ada pengen yang mungkin sama temen atau apa. Cuma mungkin kalau perempuan bisa lebih ngerem karena banyak yang gue mesti mikirin anak gue mesti mikirin ini, mikirin itu. Kalau cowok kan enggak. Padahal memang mungkin itu salah satu hal yang karena mungkin dia udah capek kerja, pengen ada I deserve. Gitu ya. Salah satu support kita ya dengan itu, enggak membatasi atau nggak ngehalangin dia. Itulah. Selama dia tahu kewajibannya, tahu pulang gitu kan, tahu waktu dan segala macam lah gitu. Sekarang pertanyaan yang sedikit apa ya? Sebenarnya nggak bisa dibilang personal juga sih.
Banyak kejadian di luar sana rumah tangga sebenarnya dari dulu juga banyak ya orang yang mungkin rumah tangganya didn't work out, terpaksa berpisah. Bahkan sekarang mungkin karena over pemberitaannya over, akhirnya medsos, akhirnya yang segala KDRT yang tidak perlu kita tahu sampai ke sedalam-dalamnya bisa keluar, atau karena apanya gitu ya bisa muncul gitu. Karena orang nggak jadi jawabannya karena apa, penasaran ditanya terus kan. Gitu. Nah, pertanyaan saya ke Donna adalah, biasanya katanya manusia punya satu kecenderungan yang namanya survivor's guilt, ya. Pernah nggak ada rasa guilty? Survival, aku baru dengar sih survival guilt. Survivors, jadi dia adalah yang satu-satunya yang survive gitu. Jadi apapun, jadi kita nggak punya beban. Ya, kalau ada yang bertanya-tanya bahwasannya kalau memang ada rumah tangga yang baik-baik aja, kenapa nggak kita doain aja sih gitu, daripada kita bertanya, masa sih? Selain saya Capricorn yang katanya juga cemburuan ya. Jadi kalau nyobain berapa baju kayaknya aku nggak nyaman gitu, sampai ya Darius nggak pernah komplain sih, cuma dia paling suka ngingetin, makanya olahraga.